warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalia dari PSIK Reguler B dengan NIM 42010124A045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolelithiasis atau bisa disebut juga dengan batu empedu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja nonton videonya. Pengertian kolelithiasis. Kolelithiasis adalah kondisi terbentuknya batu empedu di dalam kandung empedu atau saluran empedu akibat pengendapan komponen empedu seperti kolesterol, bilirubin, dan garam kalsium. Batu empedu dapat berukuran kecil seperti pasir hingga berukuran besar dan dapat menyebabkan penyumbatan saluran empedu sehingga menimbulkan nyeri, peradangan, dan komplikasi lainnya. Anatomi dan fungsi kandung empedu. Anatominya yaitu yang pertama, kandung empedu merupakan organ terbentuk kantung kecil yang terletak di bawah hati. Yang kedua, panjangnya sekitar 7-10 cm. Yang ketiga, terhubungnya dengan saluran empedu yang mengalirkan empedu ke usus halus. Terus ada fungsi kandung empedu. Yang pertama, menyiapkan cairan empedu yang diproduksi hati. Yang kedua, memekatkan cairan empedu. Yang ketiga, membantu pencernaan dan penyerapan lemak dalam usus. Etiologi dan faktor risiko. Etiologi yaitu yang pertama, kadar kolesterol yang tinggi dalam empedu. Yang kedua, peningkatan kadar bilirubin. Yang ketiga, gangguan kontraksi atau pengosongan kandung empedu. Terus yang keempat, infeksi saluran empedu. Terus ada faktor risiko. Yang pertama yaitu wanita. Yang kedua, usia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, kehamilan. Yang kelima, riwayat keluarga. Yang keenam, diabetes mellitus. Yang ketujuh, diet tinggi lemak atau kolesterol. Yang terakhir yaitu penurunan berat badan yang terlalu cepat. Patofisiologi yaitu yang pertama, terjadi ketidakkeseimbangan komponen empedu. Yang kedua, kolesterol atau bilirubin mengendap membentuk kristal. Yang ketiga, kristal berkumpul dan membentuk batu empedu. Yang keempat, batu dapat menetap di kandung empedu atau berpindah ke saluran empedu. Yang kelima, terjadinya sumbatan aliran empedu. Yang keenam, munculnya nyeri, inflamasi, dan komplikasi jika tidak ditangani. Manifestasi klinis. Gejala utama yaitu yang pertama, nyeri pada perut kanan atas atau kolik biliar. Yang kedua, nyeri menjalar ke bahu kanan atau punggung. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, perut terasa kembung. Yang kelima, gangguan pencernaan setelah makan makanan berlemak. Terus ada gejala lanjutan yaitu yang pertama, demam. Yang kedua, kulit dan mata kuning atau ikterus. Yang ketiga, urin berwarna gelap. Yang keempat, feses berwarna pucat. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan fisik yaitu yang pertama, nyeri tekan pada kuadran kanan atas abdomen. Yang kedua, tanda Murphy positif. Terus ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu USG abdomen atau pemeriksaan pilihan utama. Yang kedua, CT atau scan abdomen. Yang ketiga, MRI atau MRCP. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium yaitu leukosit, bilirubin total dan direks. Terus ada SGOT dan SGPT. Terus ada alkali fosfatase ALP. Penata laksanaan terapi non bedah yaitu yang pertama, diet rendah lemak. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, analgestik untuk mengurangi nyeri. Yang keempat, antibiotik bila terdapat infeksi. Yang kelima, obat perarut batu empedu sesuai indikasi medis. Terus ada terapi bedah, kolesistektomi yaitu yang pertama ada laparoskopi,
paling sering dilakukan. Yang kedua, operasi terbuka pada kasus tertentu. Komplikasi apabila tidak ditangani, kolelitiasis dapat menyebabkan yang pertama, kolesistitis akut atau radang kandung empedu. Yang kedua, koledokolitiasis atau batu pada saluran empedu. Yang ketiga, kolangitis yaitu infeksi saluran empedu. Terus yang keempat, pankreatitis akut. Yang kelima, perforasi kandung empedu. Yang keenam, sepsis. Yang ketujuh yaitu keganasan kandung empedu atau jarang terjadi. Pencegahan yaitu bisa dengan yang pertama, mengkonsumsi makanan rendah lemak dan rendah kolesterol. Yang kedua, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Yang kelima, menghindari penurunan berat badan yang terlalu cepat. Dan yang terakhir yaitu mengontrol penyakit seperti diabetes dan dislipidemia. Kesimpulannya yaitu kolelitiasis merupakan penyakit yang ditandai dengan terbentuknya batu pada kandung empedu akibat pengendapan komponen empedu. Gejala utama berupa nyeri perut kanan atas, mual, dan muntah. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan fisik, laboratorium, dan USG abdomen. Penata laksanaan dapat berupa terapi konservasif maupun tindakan operasi untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.